Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap menjelang bulan Ramadan, hampir selalu muncul satu pertanyaan yang sama di Indonesia. Kenapa awal puasa kadang berbeda? Kenapa ada yang sudah mulai tarawih, sementara yang lain masih menunggu keputusan? Banyak orang mengira perbedaan ini terjadi karena perbedaan keyakinan, atau bahkan perpecahan. Padahal, jika dipahami dengan tenang, perbedaan ini justru muncul dari kesungguhan para ulama dan ahli dalam menentukan awal bulan dengan metode yang mereka yakini paling tepat. Untuk memahami hal ini, kita perlu mulai dari dasar terlebih dahulu. Dalam Islam, kalender yang digunakan adalah kalender Hijriyah. Kalender ini tidak mengikuti peredaran matahari, tetapi mengikuti peredaran bulan. Satu bulan baru dimulai ketika masuknya hilal, yaitu bulan sabit tipis pertama setelah fase bulan baru. Masalahnya, hilal ini tidak selalu mudah dilihat. Kadang sangat tipis, kadang posisinya sangat rendah di langit, kadang tertutup awan, bahkan kadang secara ilmiah sudah ada, tetapi tidak mungkin terlihat oleh mata manusia. Karena itulah, sejak zaman dahulu, para ulama membahas bagaimana cara memastikan awal bulan. Dari pembahasan panjang itu, lahirlah dua metode utama, hisab dan ruqyat. Metode pertama adalah hisab. Hisab adalah perhitungan astronomi untuk mengetahui posisi bulan secara matematis. Dengan ilmu falak, para ahli bisa mengetahui kapan bulan berada di atas ufuk, berapa derajat ketinggiannya, berapa jarak sudutnya dari matahari, dan apakah secara teori hilal sudah ada. Di Indonesia, metode hisab diamalkan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah menggunakan kriteria yang dikenal dengan istilah wujudul hilal. Prinsipnya sederhana. Selama pada saat matahari terbenam bulan sudah berada di atas ufuk, walaupun hanya sedikit, maka malam itu sudah dianggap sebagai awal bulan baru. Dalam kriteria wujudul hilal, tidak ditentukan batas minimal derajat tertentu. Yang penting ada 3 syarat terpenuhi. Pertama, sudah terjadi ijtima atau konjungsi sebelum matahari terbenam. Kedua, bulan terbenam setelah matahari. Ketiga, bulan sudah berada di atas ufuk walaupun sangat rendah. Karena berbasis perhitungan, metode ini memberikan kepastian. Kalender dapat dibuat jauh-jauh hari dan jarang berubah. Metode kedua adalah ruqyat. Ruqyat adalah mengamati hilal secara langsung setelah matahari terbenam pada tanggal 29 bulan berjalan. Jika hilal terlihat, maka malam itu ditetapkan sebagai awal bulan baru. Jika tidak terlihat, maka bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari, yang dikenal dengan istilah istiqmal. Di Indonesia, metode ruqyat diamalkan oleh Nahdlatul Ulama. Namun, penting dipahami, ruqyat yang dilakukan sekarang tidak sepenuhnya tanpa perhitungan. Hisab tetap digunakan sebagai panduan untuk menentukan bahwa hilal mungkin terlihat, dan untuk menentukan lokasi pengamatan terbaik. Tetapi, keputusan akhirnya tetap berdasarkan hasil pengamatan. Karena pengamatan bergantung pada cuaca, kondisi atmosfer dan posisi bulan, hasilnya bisa berbeda dari hasil perhitungan murni. Lalu bagaimana dengan pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia menggunakan metode gabungan antara hisab dan ruqyat. Prosesnya dilakukan melalui sidang isbat. Data hisab digunakan untuk mengetahui posisi bulan secara ilmiah, kemudian dilakukan ruqyat di banyak titik di seluruh Indonesia. Hasil pengamatan dan data perhitungan kemudian dibahas bersama sebelum keputusan diumumkan. Pemerintah tidak menggunakan kriteria wujudul hilal, tetapi menggunakan kriteria imkan ruqyat yang disepakati negara-negara Asia Tenggara melalui forum MABIMS, yaitu kerjasama Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Saat ini, kriteria imkan ruqyat di Asia Tenggara menetapkan bahwa hilal dianggap memenuhi syarat terlihat jika memenuhi batas minimal. Tinggi bulan sekurang-kurangnya 3 derajat di atas ufuk, dan jarak sudut antara bulan dan matahari minimal 6,4 derajat. Jika posisi hilal belum mencapai batas ini, maka secara teori dianggap belum mungkin terlihat, sehingga bulan biasanya digenapkan menjadi 30 hari. Karena perbedaan kriteria inilah, kadang keputusan bisa berbeda 1 hari. Misalnya dalam perhitungan hisab wujudul hilal, bulan sudah berada sedikit di atas ufuk, sehingga dianggap masuk bulan baru. Namun menurut kriteria imkan ruqyat, ketinggian itu masih terlalu rendah untuk mungkin terlihat, sehingga bulan digenapkan. Perbedaan ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam sejarah Islam, perbedaan awal puasa sudah pernah terjadi bahkan di masa para sahabat.
Ada riwayat bahwa penduduk satu wilayah memulai puasa pada hari yang berbeda dengan wilayah lain, karena perbedaan terlihatnya hilal. Namun mereka tetap saling menghormati dan tidak menjadikan hal itu sebagai sumber pertengkaran. Artinya, perbedaan dalam hal teknis penentuan waktu memang sudah menjadi bagian dari perjalanan umat Islam sejak dahulu. Yang sering menjadi persoalan bukan perbedaannya, tetapi cara kita menyikapinya. Di zaman sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Orang mudah berkomentar, mudah menyimpulkan dan kadang lupa mencari penjelasan terlebih dahulu. Padahal, semua metode yang digunakan memiliki dasar ilmiah dan pertimbangan keagamaan. Para ulama, ahli falak dan pemerintah semuanya berusaha mencari cara terbaik untuk memastikan awal bulan. Jika direnungkan, perbedaan satu hari sebenarnya tidak mengubah makna Ramadan. Ramadan tetap tentang menahan diri, memperbaiki akhlak, memperbanyak ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di balik perbedaan ini, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Hikmah pertama, kita belajar menghargai perbedaan. Dalam kehidupan, tidak semua orang akan melihat sesuatu dengan cara yang sama. Perbedaan cara pandang bukan selalu tanda perpecahan, tetapi seringkali tanda keluasan ilmu dan usaha mencari kebenaran. Hikmah kedua, kita belajar rendah hati. Ilmu manusia, sehebat apapun, tetap terbatas. Baik perhitungan maupun pengamatan adalah ikhtiar manusia untuk mendekati ketentuan Allah. Hikmah ketiga, kita belajar menjaga persaudaraan. Ramadan datang untuk melembutkan hati, bukan mengeraskannya. Perbedaan tanggal tidak seharusnya membuat hubungan menjadi renggang atau menimbulkan saling merendahkan. Dan hikmah yang paling dalam, Ramadan mengajarkan kita menahan diri. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan emosi, menahan ego, dan menahan keinginan untuk merasa paling benar. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang memulai puasa lebih dulu, tetapi siapa yang mampu menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan diri. Semoga kita semua diberi kelapangan hati, diberi kesempatan bertemu Ramadan, dan diberi kemampuan untuk menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.